Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Baik, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan 4 kali ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Dimas Saputra Bimau dengan NIM akhir 060, lalu ada Ica Elvira dengan NIM akhir 077, lalu ada Dinda Putri Nirmala dengan NIM akhir 094, lalu ada Safira Fitri Pratiwi dengan NIM akhir 124, dan ada Vivi Nirmala Sari dengan NIM akhir 125. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai hakikat akuntansi. Standar akuntansi adalah prinsip, aturan, dan prosedur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat diandalkan, relevan, dan dapat dibandingkan. Standar ini berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Hal ini menjelaskan permasalahan akuntansi yang dihadapi seperti bagaimana mencatat, mengukur, atau melaporkan transaksi tertentu. Misalnya, dalam penyusunan laporan keuangan mungkin ada kesulitan dalam menentukan nilai wajar suatu aset atau mengakui pendapatan dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam bagian ini, berbagai alternatif penyelesaian masalah dipertimbangkan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Analisis dapat mencakup dampak keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta manfaat dan kekurangan dari setiap pendekatan. Proses ini sering melibatkan kajian terhadap praktik terbaik di industri, standar internasional, serta prinsip dasar akuntansi seperti keandalan, relevansi, dan keterbandingan. Lalu yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Setelah mengevaluasi berbagai alternatif, bagian ini menetapkan solusi yang paling sesuai dengan teori akuntansi yang berlaku dan standar yang sudah ada. Solusi ini menjadi pedoman dalam penerapan akuntansi untuk kasus yang serupa, sehingga membantu perusahaan dan profesional akuntansi dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi. Nah, secara keseluruhan, standar akuntansi memastikan bahwa praktik akuntansi dilakukan secara konsisten, transparan, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Baik, untuk materi yang selanjutnya terdapat 4 tipe persyaratan standar akuntansi. Tipe yang pertama menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Kemudian tipe yang kedua ditunjukkan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Kemudian tipe yang ketiga meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Dan yang terakhir, tipe yang keempat mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit mengenai evaluasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Jadi kesimpulannya dari keempat tipe ini bahwa standar akuntansi bertujuan untuk memastikan transparansi, keseragaman, dan keandalan informasi dalam laporan keuangan, sehingga dapat membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan informatif. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu alasan mengapa standar akuntansi dibuat. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa standar akuntansi dibuat dan diterapkan secara luas. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna informasi akuntansi. Standar akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta aktivitas operasional suatu perusahaan. Informasi ini sangat penting bagi berbagai pihak termasuk investor, kreditor, manajemen, serta pemangku kepentingan lainnya
dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Dengan adanya standar, laporan keuangan dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya serta dari periode ke periode. Nah, yang kedua yaitu pedoman bagi akuntan publik dalam menjalankan profesi. Standar akuntansi memberikan pedoman yang jelas bagi para akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam proses audit dan pemeriksaan laporan keuangan. Standar ini membantu akuntan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga independensi dan integritas mereka. Dengan adanya standar yang seragam, akuntan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntansi dan profesi akuntan itu sendiri. Yang ketiga yaitu menyediakan basis data bagi pemerintah untuk kepentingan regulasi dan kebijakan. Standar akuntansi memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam suatu negara. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi, perpajakan, serta regulasi perusahaan. Dengan adanya standar yang seragam, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan melaporkan pendapatannya secara jujur dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, standar akuntansi juga berperan dalam mendukung efisiensi ekonomi dan pencapaian tujuan sosial lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mendorong pengembangan ilmu akuntansi dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Standar akuntansi tidak hanya digunakan dalam praktik bisnis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu akuntansi. Standar ini membantu akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip serta teori-teori akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, standar akuntansi turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi serta memperkuat pemahaman mengenai praktik akuntansi yang baik di dunia akademik dan profesional. Dengan adanya standar akuntansi yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sementara pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan penetapan standar akuntansi. Standar akuntansi ditetapkan dengan tujuan utama untuk menciptakan keseragaman dan kejelasan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini krusial agar informasi akuntansi dapat dipahami dan diperbandingkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, lebih rincinya, tujuan penetapan standar akuntansi ada 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal kepada para pemangku kepentingan. Tujuan utama standar akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi ini mencakup posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, dan informasi relevan lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Standar akuntansi memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan dengan keputusan yang akan diambil, serta andal atau dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material. Contohnya, seorang investor ingin memutuskan apakah akan membeli saham sebuah perusahaan. Dengan adanya standar akuntansi, investor dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain di industri yang sama. Investor dapat menganalisis rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas, margin laba, dan pertumbuhan pendapatan untuk menilai kinerja dan risiko perusahaan. Yang kedua yaitu standar akuntansi ditetapkan sebagai aturan dan pedoman bagi auditor atau akuntan publik. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman bagi auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Auditor menggunakan standar akuntansi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jika terdapat penyimpangan dari standar akuntansi, auditor akan memberikan opini yang memodifikasi atau mungkin menolak memberikan opini. Hal ini memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan telah diaudit secara independen dan dapat dipercaya. Contohnya, sebuah perusahaan mencatat pendapatan secara agresif, yaitu mengakui pendapatan sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Auditor akan
dengan berpedoman pada standar akuntansi yang mengatur pengakuan pendapatan akan menemukan praktik ini dan meminta perusahaan untuk mengoreksi laporan keuangan. Jika perusahaan menolak, auditor akan memberikan opini tidak wajar atas laporan keuangan tersebut. Opini ini akan memberitahu para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan tidak dapat diandalkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu standar akuntansi. Nah, yang ketiga ada memberikan data dasar kepada pemerintah. Nah, standar akuntansi ini bertujuan untuk menyediakan data keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam dasar penggunaan pajak. Yang kedua ada pembuatan peraturan atau regulasi. Yang ketiga ada perencanaan ekonomi. Yang keempat ada peningkatan efisiensi ekonomi. Untuk contoh penerapannya yaitu ada sebuah perusahaan manufaktur besar menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Laporan ini kemudian digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung kewajiban pajak perusahaan tersebut. Nah, selain itu, data dari sektor manufaktur yang terhimpun dari berbagai laporan keuangan perusahaan serupa dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan insentif pajak untuk industri manufaktur guna meningkatkan daya saing nasional. Yang keempat, ada penghasil prinsip dan teori dari para ahli dalam disiplin akuntansi. Nah, standar akuntansi ini juga berkembang berdasarkan penelitian dan kajian dari para ahli akuntansi. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman praktis, tapi juga menjadi landasan dalam pengembangan teori akuntansi yang lebih luas. Dengan adanya standar yang jelas, para akademis dan praktisi dapat memahami prinsip-prinsip fundamental akuntansi serta mengembangkan konsep-konsep baru yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Nah, untuk contoh penerapannya yaitu ada para akademisi melakukan penelitian tentang bagaimana perusahaan teknologi mengakui pendapatan dari layanan berbasis langganan atau subscription based service. Nah, hasil penelitian ini kemudian menjadi dasar dalam pembaruan standar akuntansi dengan terkait pengakuan pendapatan seperti SAK 72 Revenue from Contract with Customer yang kemudian diterapkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi untuk mencatat pendapatan mereka secara lebih akurat.